Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa yang belum subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Berbagi informasi ya sekitar Baradae. Disadur dari media online trendmuslim.com dengan judul Ruang Sidang Kacau Balau Kalah Hakim Vonis 1,5 tahun Bui Baradae. Jakarta. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ricu setelah majelis hakim membacakan vonis pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara untuk terdakwa Barada Richard Eliezer alias Baradae dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Pantauan CNN Indonesia.com di lokasi Rabu 15 Februari 2023. Pengunjung berteriak kegirangan setelah majelis hakim membacakan vonis. Vonis hakim itu jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa yang menginginkan Baradae dipidana penjara 12 tahun. Hakim juga menetapkan Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana ini. Situasi kemudian berubah jadi tak terkendali saat pengunjung sidang yang ada di luar ruangan memaksa masuk. Padahal pengunjung di dalam ruang sidang pun sudah penuh. Mereka memaksa masuk menghampiri kursi terdakwa. Kursi-kursi yang ada di ruang sidang pun berantakan. Pagar pembatas kayu yang membatasi antara kursi pengunjung dengan kursi terdakwa, majelis hakim dan jaksa pun ambrol. Pengunjung berteriak dan berkerumun mencoba menghampiri Baradae. Saat ini kuasa hukum sudah bisa keluar dari ruangan. Salah satu dari mereka menangis terharu atas vonis Baradae. Ini kawan, ini memang asik ya. Begitu lama sidangnya, sidang yang berturut-turut. Ya kasus Baradae, kasus meninggalnya Brigadir J atau Brigadir Joshua. Nah kalau kita lihat ya tuntutan jaksa saat itu kan sangat tidak adil dirasakan oleh publik. Masa iya Baradae ya tuntutannya 12 tahun penjara. Ya Ibu Putri berapa? 8 tahun kah? Dan Kuat Maruf ya. Nah ternyata kawan, tuntutan jaksa penuntut umum ini kemudian melakukan sidang, kemudian vonis dijatuhkan oleh hakim, luar biasa. Ya. Ini membuat publik sangat senang. Ya misalnya Ferdy Sambo hukuman mati. Ya Putri Chandrawati hukuman 20 tahun penjara. Baradae 1 tahun 6 bulan atau 1,5 tahun. Ini sudah cukup. Ini keadilan. Dan ini membuat publik senang dengan vonis hakim tadi. Ya. Sudah merasakan keadilan. Dan itulah yang diharapkan oleh publik selama ini. Ya hukuman seperti itu. Bukan seperti yang dituntut oleh jaksa sebelumnya. Ya, bukan. Dan semoga ini menjadi pembelajaran. Dan semoga saja Baradae bisa kembali berdinas. Nah itu harapan publik. Bisa aktif kembali menjadi anggota Polri. Nah ini kejadian yang luar biasa ini kawan. Sahabat Quran Indonesia, banyak hikmah yang bisa kita petik di dalamnya. Ya. Baik itu terkait masalah kepemimpinan, kejujuran, keikhlasan, banyak sekali. Ya. Walaupun ya saya tahu betul, saya mengikutilah ya perjalanan karir senior saya, Ferdy Sambo. Tidak sedikit sudah tugas-tugas
yang dia lakukan untuk NKRI. Ya, untuk NKRI. Mulai dari penangkapan terorisme, penangkapan narkoba yang bertonton, dan banyak lagi. Nah, ternyata semua hasil ya perjuangan Ferdy Sambo selama ini tidak ada apa-apanya pada saat membunuh ajudannya sendiri. Beda kalau yang dibunuh itu adalah penjahat. Beda kalau yang dibunuh itu adalah perampok. Tapi ini ajudannya sendiri. Yang selalu kemana-mana. Yang polisi aktif. Yang hanya loyal kepada pimpinan. Nah, itulah bedanya di situ. Maka kasus ini menjadi besar. Kasus ini akhirnya minta tuntutan hukum yang berat dari publik. Teringat dulu itu kalau orang hukuman mati selalu berpikiran di masa-masa lalu ya. Yang namanya hukuman mati ya pasti mati, dieksekusi. Seperti yang pernah terjadi di Nusa Kambangan ya. Hukuman mati kepada salah seorang bandar narkoba. Kan ditembak. Ada beberapa orang yang sudah dieksekusi mati di sana. Namun sekarang ada perubahan dalam Undang-Undang KUHP terkait masalah hukuman mati ini. Ini yang terbaru, yang baru disahkan tahun ini. Ya, kalau nggak salah baru tahun ini lah disahkan itu undang-undang. Apa akhir tahun kemarin ya? Kitab Undang-Undang KUHP bahwa hukuman mati itu pelaksanaannya yang tuh saat ini adalah diberi kesempatan ya untuk berbuat baik, berkelakuan baik selama 10 tahun di penjara. Nah, artinya bisa jadi selama di penjara 10 tahun ini ya Ferdy Sambo dan di situ berkelakuan baik, maka bisa jadi hukuman mati tidak dilaksanakan. Artinya ada perubahan. Kalau memang kita menurut kepada Undang-Undang KUHP atau Kitab KUHP yang lama, itu buatan Belanda. Buatan zaman kolonial. Bahwa hukuman mati itu identik dengan tembak mati atau digantung dan sebagainya. Nah, sekarang Indonesia memiliki aturan hukum sendiri yang sudah dibuat. Ya, terkait salah satunya hukuman mati tadi. Ya. Jadi, hukuman mati bukan lagi identik dengan ditembak mati. Tetapi masih diberi kesempatan bertobat atau berbuat baik selama 10 tahun di penjara. Nah, setelah 10 tahun di penjara ini dianggap sudah berkelakuan baik, maka hukuman berikutnya akan ditentukan. Apakah ada hukuman tambahan lagi 10 tahun penjara, atau langsung dibebaskan? Yang jelas, tidak ada hukuman mati. Itu menurut KUHP yang baru sekarang. Bagaimana menurut sahabatku? Baik yang videonya kawan.